hanya tidak hanya menjadi unggul sekarang, tetapi masih ada tahun depan. Tahun 2023 masih ada SMKPK dan pemadanan. Maka bisa disiapkan dari sekarang. Nilainya dimulai dari ada perubahan. Jadi harus ada perubahan dulu. Dari perubahan itu akan menjadi nilai dan dilaporkan perubahannya, kemudian untuk bekal nilai yang akan datang. Berarti kalau yang akan datang dapat SMKPK, lanjutan 300 juta, mungkin kita naikkan dari 400 juta. Ditambah pemadanan bisa sampai 1M, 2M. Nah, jadi Bapak nanti bisa masuk ke pemadanan, bisa mendapat 2,3 juta M. Dengan demikian pembangunan akan lebih cepat sekali, kemajuan lebih cepat sekali. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak yang hadir sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya kerja industri penting. Karena SMK adalah industri kecil. SMK itu adalah prototipe industri. Siswa-siswanya harus belajar bekerja di industri minimum. Setelah bekerja di industri, siswanya harus bisa berwirausaha. Setelah berwirausaha, siswanya juga harus melanjutkan karier diri. Bapak Ibu sekalian, saya dulu lulusan STM. Saya lulusan STM Pembangunan Semarang. Dinamika pembangunan, tapi tanpa dinamika pembangunan Semarang. Dan saya bekerja dulu di pabrik-pabrik, di beberapa perusahaan, lalu kemudian baru ngambil S1. Jadi saya tahu persis rasanya bekerja sulitnya bukan main. Dan bagaimana budaya bekerja itu? Mari kita lihat lebih lanjut. Budaya di industri sangat terlihat dalam mengelola sarpras. Mengelola sarpras di industri harus menghasilkan keuntungan. Uang. Harus menghasilkan keuntungan. Tidak boleh tidak. Di SMK, sarpras digunakan untuk latihan. Dengan adanya sekolah keunggulan ini, program keunggulan ini, maka berubah. Budaya kerja di SMK dalam mengelola sarpras berarti membuat sarpras tersebut menghasilkan uang atau income generating. Sekaligus siswa mampu bekerja. Berarti kesimpulannya apa? Learning by doing. Kesimpulannya menggunakan apa? Teaching factory. Menggunakan apa lagi? Project based learning. Problem based learning. Jadi masa tanya, ini akan budaya guru atau budaya industri yang dikerjakan siswa? Kalau budaya kerja industri dikerjakan siswa, berarti budaya guru juga sama seperti budaya industri. Maka guru bukan lagi sebagai guru sekarang ini, tetapi guru sebagai coaching, sebagai coacher. Guru sebagai instruktur. Guru sebagai supervisor. Guru sebagai quality control. Jadi guru sudah berubah. Tidak mengajar lagi. Tidak sekedar mendidik, tetapi mendidik agar bisa bekerja. Dengan memanfaatkan semua aset, semua sarpras menjadi aset dan menghasilkan dana. Income generating. Itu sudah kita gagas sejak tahun 2005 bersama Pak Joko Sutrisno. Bapak Ibu, Dudi dan pendidikan dasarnya sama, bekerja. Maksudnya pendidikan SMK, sama. Tetapi apakah bertemu? Belum tentu. Karena di pendidikan kita kebanyakan masih seperti zaman kuno. Guru mengajar, ceramah,
bicara berbuih-buih, tidak melatih bekerja. Di dunia usaha harus bekerja. Nah, kita rubah sekarang di SMK harus bekerja. Problem based learning, project based learning, kebekerjaan, teaching factory. Jadi pola pendidikannya berubah. Yang dikerjakan oleh siswa harus berkualitas, layak jual, menghasilkan income generating. Itu ya Pak Ibu. Lanjut. Keluarga memiliki budaya. SMK memiliki budaya. Tetapi budaya di SMK berbeda-beda. Kalau di tempat Ibu budaya pondok pesantren sudah kuat, sudah bagus. Akhlaknya bagus. Dasar keagamaan luar biasa. Tetapi banyak sekali SMK pondok pesantren yang tidak melatihkan anaknya berbudaya kerja. Maka Bapak Ibu, budaya kerja di industri perlu kita masukkan ke dalam SMK, yaitu bekerja. Bekerja bagian dari ibadah. Berarti bekerja seperti industri, tetapi juga beribadah. Budaya kerja kita sebut sebagai soft skill. Merupakan perilaku sehari-hari yang mendukung tugas pokok atau hard skill. Terkait dengan sarpras, terkait dengan lingkungan kerja. Dalam budaya kerja, produktivitas kerja, keterampilan 30% saja bisa dikerja, bisa belajar. Pengetahuan hanya 20%, tetapi kita perluas lagi bisa. Yang penting sikap kerja, budaya kerja. Itu yang penting. Apa saja itu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Sebelumnya bisa kita lihat budaya kerja itu dari perilaku. Perilaku yang dibiasakan dengan ritual-ritual pembiasaan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter sesuai tata nilai di industri dan sikap yang dibutuhkan di industri. Itu berada di bawah permukaan laut. Yang terlihat perilaku. Norma-norma itu peraturan-peraturan atau SOP-SOP yang ada di industri yang wajib diikuti. Kalau saya bisa silaturahmi di ruang Bapak, maka akan saya beri banyak permainan, saya beri banyak tugas-tugas yang terkait dengan budaya ini yang langsung on the spot. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu saya bisa silaturahmi. Saya ngambil budaya kerja yang ada di SMK MM 2100. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Itu di MM 2100. Kalau yang di penguatan pelajar Pancasila, di situ kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, kebinekaan, dan ketakwaan. Mirip. Kalau saya usulkan ketakwaan, kita tambahi ikhlas. Istiqomah, watonah, amanah, sidik, tablik. Tablik ini jarang sekali diangkat. Tablik berarti literasi. Tablik berarti kemampuan komunikasi atau gotong royong atau kerjasama. Tablik berarti mampu untuk presentasi. Ini jarang diangkat. Salah satu budayanya itu Bapak Ibu. Ikhlas, istiqomah, watonah, amanah, sidik, tablik. Jujur, tanggung jawab, disiplin,
kerjasama peduli. Atau menggunakan pelajar Pancasila. Silakan kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, kebinekaan, ketakwaan. Silakan diuraikan sendiri dan diputuskan oleh sekolah bersama dengan komite, bersama dengan siswa. Yang penting Bapak Ibu, kalau saya memasukkan kata peduli. Peduli itu berarti memperhatikan teman-teman. Memperhatikan peralatan. Memperhatikan keadaan-keadaan dan memperhatikan peluang-peluang pasar. Ini baru peduli. Nah, kita lanjutkan. Budaya kerja di lingkungan kerja terkait dengan Sarpras ada 4 hal. 1, kesehatan dan keselamatan kerja. 2, total productive maintenance. 3, ergonomic checkpoint terkait lingkungan. 5, 5S, 5R. Saya nanti akan lebih banyak menekankan di 5S, 5R. Karena kebanyakan Bapak Ibu, saya sudah keliling sekitar 2000-an SMK se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kebanyakan laboratoriumnya, bengkelnya, maaf, tidak tertata rapi. Maaf, agak kumuh. Maaf, agak berserakan. Padahal SMK itu mendapatkan hibah sejak RSBI, rujukan, COE, SMKPK, SMKPK, pemadanan. Aduh, bengkelnya masih kumuh. Insya Allah, semoga saya bisa silaturahmi tempat Bapak Ibu dan melihat bengkel Bapak Ibu. Ketiga, pedomannya mudah, cukup harus. Jadi ketiga itu cukup harus. Harus itu singkatan apa? Singkatan hazard analysis. Juga risk analysis. Hazard itu apa? Hazard itu sumber bahaya. Risiko itu apa? Risiko itu akibat dari adanya bahaya. Berarti kalau anak Bapak Ibu itu hujan-hujan naik sepeda motor, maka sumber bahayanya 1, tabrakan, terpleset, terjatuh, kehujanan, bisa flu. Flu itu resiko, jatuh itu resiko, hujan itu sumber bahaya, jalan licin itu sumber bahaya, motor sumber bahaya. Lalu yang kedua, unsafe behavior, perilaku, dan unsafe condition. Unsafe condition, misalnya sepeda motor, remnya kurang bagus, kurang terawat. Unsafe behavior, nah ini tidak memakai jas hujan. Atau naik sepeda motor, hujan-hujan, naik sepeda motor, tetapi siswa Bapak Ibu sepatunya dilepas, dimasukkan di tas. Lalu dia hanya pakai sandal jepit atau tanpa sandal, tanpa sepatu. Berbahaya. Solusinya bagaimana? Ya tetap pakai sepatu untuk hujan, sepatu karet. Ya tetap pakai jas hujan. Ya motornya dirawat. Itulah kata kunci harus. Ini Bapak Ibu. Muncul solusi. Pertama kali unsafe behavior. Kita lihat, kita analisis perilaku-perilaku yang tidak selamat. Lalu kita lihat keadaan-keadaan yang tidak selamat. Kemudian kita analisis sumber bahaya yang bisa membuat kecelakaan. Risiko-risikonya. KAK, kecelakaan akibat kerja. PAK, penyakit akibat kerja. Kemudian mencari solusinya. Itu harus.
Hazard itu apa? Ada bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimia, psikososial, bahaya mekanik, bahaya ekonomi, bahaya listrik, medan magnet, gelombang, HP, seluler. Bahaya mekanik apa? Ya terpeleset, terjatuh. Mari kita lihat contohnya. Apakah Bapak bengkel Pak Ibu sudah ada tandanya bersih-bersih, tapi belum ada tanda merah tempat bekerja, hijau tempat jalan. Itu menunjukkan bengkel yang pas, yang menurut 5R, 5S. Apakah kabel diatur dengan baik? Apakah jendela cukup dan memiliki exhaust fan? Pencahayaan juga cukup, tidak hanya menggunakan lampu, diutamakan pencahayaan dari matahari. Ini Bapak Ibu, sumber bahaya mekanik resikonya. Terjatuh, tergilas, angkat barang punggungnya terluka, kejatuhan barang, terantuk, terpleset, kesetrum, terpotong, kena tumpuan kimia. Ini mekanik yang sering kita hadapi. Bagaimana solusi menghindarinya? Salah satunya pakai alat pelindung diri. Yang lain selalu membersihkan. Kecelakaan biasanya kecil dulu, lalu menjadi besar. Atau kecelakaan satu akan berakibat kecelakaan lain. Kecelakaan atau penyakit yang kelihatannya kecil, sebenarnya besar sekali di bawahnya. Misalnya, anak terjatuh, masuk rumah sakit. Berapa dananya? Siapa saja yang repot? Wah, banyak sekali. Bisa dicegah dengan 5S, 5R. Contoh, anak ini tidak menggunakan penutup rambut, tidak menggunakan kaos tangan. Yang kanan tidak memakai cukup bagus, fokus. Seharusnya ditambah memakai masker. Sama, las yang kiri itu tidak ada penyedot debu, tidak ada penyedot asap las, tidak menggunakan apron, tidak menggunakan topeng las. Sama. Lihat. Tidak memakai pelindung diri. Las bekerja di bawah. Ya, tetap alat pelindung diri, jalan terus. Kemudian, solusi mencegah. Mencegah nomor pertama adalah manusia. Mencegah kedua, material. Material-material berbahaya kita pelihara dengan baik. Mencegah ketiga, lingkungan. Mencegah keempat, menggunakan automation. Yang paling mudah mencegah dari manusia. Kemudian material, kemudian lingkungan. Ini alat pelindung diri. Tetapi alat pelindung diri bukan satunya solusi. Solusi yang pas adalah di mesinnya kita pasang pelindung. Ini cara mengsolusinya. Paling akhir itu adalah alat pelindung diri. Personal protective equipment. Naik sedikit dengan administrasi. Naik sedikit lagi dengan engineering control. Ini paling bagus dengan engineering control. Belum. Paling bagus yang kita hilangkan sumber bahayanya, tetapi sulit. Rata-rata kita menggunakan engineering control, kombinasi dengan alat pelindung diri, dan kombinasi dengan administrasi. Bapak Ibu, kabel listrik tidak boleh berserakan. Harus tertata rapi. Tahap kedua, total productive maintenance. Yaitu memastikan, jadi budaya di industri itu pasti memastikan mesin
perlengkapan, peralatan dapat beroperasi dengan selamat, dengan produktif. Dan mengeliminasi pemborosan, penerapan 5S5R. Kalau kita lihat kecelakaan yang kecil-kecil, lama-kelamaan menjadi besar. Sudah. Lama-lama akan menjadi nyata, menjadi berat. Inilah pentingnya 5S5R dan total maintenance. Total productive maintenance itu bertujuan untuk mengeliminasi, mereduksi berbagai pemborosan. Tujuannya zero reject, zero defect, zero accident, zero. Nah, ini kelihatan mesin yang kotor. Ini kelihatan mesin yang bersih. Maka Bapak Ibu, salah satu ciri utama mesin itu tidak boleh debu, tidak boleh ada kotorannya. Jadi siswa budaya kerja di industri itu sebelum bekerja membersihkan. Setelah bekerja membersihkan lagi. Setelah bekerja membersihkan lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi pembersihan, perapian itu sebelum dan sudah bekerja. Oleh siapa? Oleh siswa. Guru sebagai instruktur, sebagai supervisor, maka dia juga berlaku sebagai quality control. Jadi guru juga sebagai teladan. Pembersihan, perbaikan tidak sendiri seperti gambar kiri itu, tidak. Ini membersihkan sendiri, lihat. Membersihkan sendiri, tidak. Tapi seperti gambar kanan ini, bersama-sama. Satu kelompok, memiliki tugas masing-masing. Ini apalagi bahaya sekali pakai kayu. Ya, kalau kayunya jatuh, kena punggungnya jatuh, orangnya mati. Ini tidak. Para yang bekerja pun memakai helm, memakai baju kerja. Ini yang tengah ini kan pengendaranya. Yang lainnya semua bekerja menggunakan pakaian kerja. Pelindung diri. Jadi aman. Maka Bapak Ibu, tugas pembersihan alat, tugas perapian alat itu secara tim oleh siswa di bawah koordinasi guru. Baik guru produktif untuk laboratorium dan bengkel, dan guru adaptif untuk taman-taman, ruang kelas, kamar mandi, juga ruang-ruang lain. Jadi semuanya tanggung jawab. Tahap selanjutnya, yaitu penerapan 5S, 5R. Dimulai dengan ringkas, kemudian merapikan. Setelah itu, membersihkan. Setelah membersihkan, merawat. Setelah merawat, harus rajin, sering-sering, setiap hari, setiap praktek. Oh, banyak yang saya kunjungi kemarin itu, alasan, Pak, pandemi tidak ada orang, alasan. Mumpung pandemi seharusnya semua diperbaiki, dibersihkan. Caranya bagaimana? Tanyakan saja. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Itu perlu, itu tidak perlu. Yang tidak perlu, ya dibuang, dikilokan. Yang perlu, disimpan. Tuh lihat. Di laboratorium kimia. Sangat kumuh, sangat kotor, tidak rapi. Yang kanan, cukup rapi, cukup bersih, tapi terlalu banyak. Masih perlu dikurangi atau diatur lebih rapi lagi. Nih lihat.
Bawahnya banyak kertas berserakan. Bawahnya ada alat-alat berserakan. Atasnya ada rumah laba-laba, jaring laba-laba. Kotor, tidak lengkap. Seharusnya bagaimana? Ini seharusnya bawah bersih, semua alat diatur seperti itu, sehingga kalau alatnya berkurang satu, ketahuan, ini alatnya kurang satu. Ada alat dipasang, kita pasang lagi. Semua pengumuman, semua dokumen tertata rapi. Sekarang menghindari dokumen-dokumen hard copy. Menghindari tugas-tugas siswa hard copy. Semua serba soft copy. Maka semua tersimpan rapi di komputer. Termasuk sampah. Harus mulai dipilah-pilah dan dipilih. Bapak Ibu bisa lihat di kiri ini. Tumpuk-tumpuk berserakan, campur aduk. Di kanan lebih bagus, tapi belum tertata rapi. Di kanan sudah terpisah. Pukul besi sendiri, tapi belum rapi. Inilah cara merapikan. Bapak Ibu. Satu tools, satu rangkaian tools, satu tempat. Satu jenis, satu tempat. Jadi di almari pun terlihat indah. Meskipun bahannya kayu, juga kayu jelek itu Bapak Ibu. Tapi sudah menempatkan alat-alat sesuai fungsinya. Ini sudah rapi, sudah bagus. Belum, tambah garis miring. Sehingga kalau diambil, mengembalikan salah tempat, kelihatan garisnya salah. Tapi zaman sekarang, usahakan tidak memiliki hard copy. Kita lihat di amburadul yang kanan rapi. Sekali lagi, usahakan tidak memiliki hard copy. Apa yang perlu kita tangani dalam budaya kerja industri? 1, 2, perkakas. 3, tempat kerja. 4, keselamatan mesin. 5, pencahayaan. 6, zat berbahaya. 7, ventilasi. 8, fasilitas kerja. Itu Bapak Ibu. Mari kita lihat contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Keluarkan barang tidak terpakai, atur rak bertingkat, pemindahan dengan alat, jangan diangkat dengan tangan. Semua menghindari meletakkan barang di lantai. Semua menggunakan rak yang diatur, diberi tanda. Nih, kalau itu perkakas sering digunakan, ditempatkan dekat pemakai. Ya, cara mengatur, cara menyimpan perkakas seperti ini Bapak Ibu, rapi, indah. Kalau alat itu jarang digunakan, ditempatkan agak jauh dari pemakai. Kalau tidak digunakan sama sekali, ya ditempatkan terpisah di gudang, tetapi teridentifikasi. Di gudang pun juga rapi. Nih, apakah ruang las sudah seperti ini? Yang kiri itu ruang las. Yang kanan itu pemotong. Apakah ruang las sudah memiliki penyedot asap? Tempat bekerja warna merah, tempat berjalan warna hijau, pencahayaan cukup, ventilasi cukup. Nih, apakah alat juga dilindungi dan menggunakan alat pelindung diri? Apakah gudang Bapak Ibu juga tertata rapi? Pencahayaan cukup? Tidak amburadul? Apakah tempat kerja juga dirapikan, dibersihkan, tertata rapi? Ini kan bahan kimia. Bahan kimia kan berbahaya sekali. Maka cara penyimpanan sudah ada ketentuannya. Menghindari bahaya. Ini
tempat kerja harus bersih terus. Betul-betul menunjukkan tidak pernah dibersihkan. Dan ini di SMK, Bapak Ibu. SMK yang sangat terkenal. Apakah las memiliki penyedot asap? Seperti ini. Las perorangan. Apa yang bekerja menggunakan alat pelindung diri? Itu bekerja di industri. Sama, ini masing-masing bilik las memiliki penyedot asap. Apakah bengkel mobil memiliki penyedot asap knalpot dan rapi seperti ini? Semua alat-alat di atas, alat-alat ditarik di atas ini, di atas ditarik nih. Semua alat digantung di atas ini, tinggal ditarik saja. Apakah bengkel sepeda motor juga rapi bersih seperti ini? Memiliki penyedot asap juga, memiliki rak-rak, dan semua tertata rapi, indah, bersih. Itu ya Pak Ibu. Ini dilarang, bekerja begini dilarang, berbahaya, matanya bisa berkena. Tidak alat pelindung diri berbahaya. Tidak pakai alat pelindung diri berbahaya. Ini ada pule, roda yang dihubungkan oleh karet, harus ditutup. Kalau tidak, tangan bisa masuk, baju bisa masuk. Bahaya sekali. Dilihat, roda gigi tidak ditutup. Saudara, roda gigi ditutup seperti ini. Ditutup. Kalau sepeda motor namanya keteng kas. Limbah kayu tercecer, ya segera diurus, segera ditata rapi. Apakah ruang meja kerja Bapak Ibu seperti ini? Meja kerja Bapak Ibu masih banyak kertas-kertas tidak terpakai. Ya, ini budaya industri yang jelek. Termasuk di sini tempat kerjanya amburadul, kacau. Tempat kerjanya kacau. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita mencari keping 5S yang hilang. Caranya membuat tata nilai kerja. Membuat SOP. Kita ubah perilaku kerja. Kemudian kita biasakan. Kita ritual. Memberi ritual. Kita beri reward dan punishment. Misalnya, kalau anak ini bersih, kalau Bapak Ibu berkunjung ke MM 2100, di sana banyak poster tentang Lisa. Lihat sampah, ambillah. Kalau dia tidak mengambil, dihukum. Kalau dia mengambil, dapat hadiah. Ritual. Berapa ratus kali Bapak Ibu naik pesawat terbang, harus diberitahu bagaimana menggunakan safety belt. Itu ritual. Kalau memiliki karakter kerja, itu perorangan. Memiliki kebiasaan kerja, itu perorangan. Kalau sudah setiap orang di SMK dinamika pembangunan memiliki karakter yang sama, itu baru disebut budaya kerja. Maka budaya kerja itu milik juga harus memiliki budaya kerja. Perfect. Maaf Prof. Imah, suaranya
Maaf Prof, suaranya tidak terdengar. Dengar Prof? Sudah terlihat materinya? Sudah Prof, sudah. Mungkin bisa dimatikan satu mic. Ya, sudah jelas Prof. Tampilan Ya. sudah jelas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ajak orang tua siswa, ajak semua siswa, ajak guru, ajak duduk sama. Kita tentukan budaya kerja yang mana. Yang merumuskan budaya kerja itu Bapak Ibu. Recording in progress. Maaf Prof, share screen-nya hilang. Ya, muncul lagi ya. Dengar suara saya? Sudah tampil Prof? Suaranya terdengar? Terdengar suaranya. Ya, yaitu kita rapatkan. Ajak semua Bapak Ibu, ajak semuanya untuk bicara, untuk bekerja bersama, merumuskan. Bapak Ibu bisa belajar ke terdekat saja MM 2100. Ya, saya kira dari itu materi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk. Silakan jika ada pertanyaan. Kemudian diskusi dan tanya jawab kepada rekan-rekan yang sudah mempersiapkan pertanyaan dan apa yang mau didiskusikan. Silakan untuk maju ke depan mendekati kamera. Silakan. Ya, silakan Pak. Mic-nya tolong. Perkenalkan diri dari kameranya yang itu. Oh, ya. Bapak sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Izin, Prof, untuk bertanya, Prof. Kebetulan saya selaku program di jurusan teknik pemesinan ya, Prof, ya. Ingin menanyakan bahwa dalam segi peminjaman menjadikan tugas yang sangat padahal harusnya ini menjadikan yang cukup ringan. Tapi ini menjadi salah satu kesulitan dari tata kelola di bengkel TP ya, pemesinan, Prof. Jadi saya menanyakan untuk di mesin pemesinan ini, Prof, kita udah menggunakan berbagai macam cara, khusus data checklist peminjaman alat. Kemudian tetap dalam penerapannya masih ada saja alat-alat yang hilang, tuh Prof ya. Padahal sudah dibuatkan checklist data peminjaman alat, kemudian untuk di tempat penyimpanan alat
sudah ditutup sedemikian rupa sehingga tidak bisa lalu lalang atau ruangan toolman atau peminjaman alat. Kemudian sudah diberikan check sheet datanya, lembar peminjaman alat, tapi kami masih saja kehilangan dari Prof. Ima untuk memberi mungkin bagaimana jikalau itu terjadi di dunia. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak sudah menggunakan sistem koin belum? Belum. Gunakan sistem koin. Yang kedua, kalau sistem koin juga dilengkapi dengan sistem paket. Sistem paket itu berarti satu anak langsung mendapatkan satu set alat yang relevan yang digunakan untuk praktek. Kembali utuh, ambil utuh, kembali utuh. Yang kedua. Yang ketiga paling penting, kita latih akhlaknya. Kemudian bisa juga dengan reward dan punishment. Harus ada. Kalau hilang, kalau itu ketahuan yang menghilangkan pribadi, ya mengganti. Biasanya tidak mengganti berupa uang, tapi mengganti berupa bekerja. Seharga menghasilkan income generating, seharga barang yang hilang. Dihitung jam dan pekerjaan. Silakan belajar di SMK Kudus, Wisuda Karya. Atau juga di SMK MM 2100 saja yang terdekat. Gitu Bapak Ibu. Administrasi sekarang sudah lebih enak menggunakan barcode, menggunakan QR. Lebih enak. Maka kalau setiap alat ada barcode-nya, ada QR-nya, lebih cepat mendeteksi sekarang ini. Kalau dulu masih dihitung pakai hal biasa. Sekarang QR mudah sekali, di-print, tempelkan, sudah ketahuan. Cukup di-scan dengan HP. Dulu kalau dengan barcode, harus beli alat scan-nya barcode. Sekarang tidak, pakai HP saja. Gitu ya Pak Ibu. Tapi yang penting adalah setiap anak, setiap guru memiliki barang itu. Menjaga barang itu. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Ada lagi, kami persilahkan. Oke, baik. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Nama saya Hartadi. Saya membantu mengajar PKN di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Alhamdulillah. Atas perlu memberikan ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya mohon atau kalau tidak cocok mohon dibetulkan. Profesor menyampaikan bahwa pengelolaan ini Prof ya. Kebetulan di Jakarta khususnya ini di kawasan ada pengelolaan sampah, ada bak masukkan ke bak sampah langsung muncul sudah ada di soal sampah. Yang kedua kali mungkin perlu saya sampaikan bahwa
dunia industri kita di sekolah sudah berupaya maksimal. Cuman permasalahan Bob, di masyarakat kita ini yang juga belum bisa memberikan edukasi sesuai dengan dunia industri. Itu yang jadi beban kami yang memberi anak budaya kerja mengalami kesulitan. Sebagai contoh, Prof, kita ini minum air gelas, kadang masih sisa setengah. Satu botol minuman ditinggal. Berarti kita membuang Rp1.000. Di acara pesta yang nilainya 25.000, dimakan sebagian, ditinggal. Meninggal sebagian karena Rp10.000. Jadi mohon maaf nih, data 1 tahun kalau nggak salah saya mendengar bahwa 1 tahun kita membuang kurang lebih ini sungguh luar biasa. Bisa untuk bangun sekolah dan yang lain-lain. Kita pengen membuat, Pak. betul Pak ya. Betul. Ini yang kita budayakan agar anak meminimalisir dan juga mengefektifkan, tidak membuat kerugian yang begitu besar. Itu yang pertama. Ya, bahwa yang pernah saya dengar, Prof, yang pertama 1 tahun di Indonesia dari 270 juta 2 juta terjadi pernikahan per tahun. Dari 2 juta pernikahan per tahun, 80% punya anak. Jadi kurang lebih 1,6. 8% tadi yang memiliki kemampuan EQ-nya di atas rata-rata cuma 30-35%. Adalah yang idiot, sekarang istilah stunting. Nah, inilah yang juga menjadi kendala kami. Mohon pencerahannya bagaimana mengatasi tadi yang masih itu yang katakan stunting tadi. Terima kasih, Bob. Terima kasih sekali, luar biasa Bapak analisisnya. Bapak betul sekali, ajaran pertama dari agama kita itu tidak mubadir. Dan belum bisa kita banyak yang mubadir, betul-betul mubadir. Apalagi makan disisakan, minum disisakan, betul Bapak. Itu tidak efektif, efisien. Dan itu dilarang di industri, Pak. Di ruang makan di industri, tidak boleh ada sisa makan. Kalau saya pernah latihan militer, kalau sisa makan harus dihabiskan satu kelompok. Tidak boleh sisa, harus habis bersih. Itu di militer, Pak. Di industri juga sama, tidak boleh membuang bahan sedikit pun. Itu budaya kerja di industri. Budaya agama kita sudah sebenarnya. Tapi contoh-contohnya masih tentang stunting, Bapak. Tentang IQ, Bapak. Sebenarnya kita itu masih perlu pengetahuan tentang gizi. Artinya yang kita makan, kalau itu hanya sari mie, indomie, mie sedap, ya tidak akan cerdas. Apalagi ada bahayanya di situ. Ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada perasanya. Sayur dan ikan kurang. Itu aja rasanya memang tidak enak. Sayur itu tidak enak. Kurang. Telur ikan kurang. Lebih suka supermie, indomie, sari mie, dan mie sedap. Makanan lebih suka yang tidak sehat. Itu PR kita bersama seluruh Indonesia, Bapak. Saya sekarang di sini sedang di Ambon. Besok lusa saya ke Timika. Yang saya makan semua ikan laut, semua Bapak segar-segar. Orang di sini makanannya bagus-bagus. Tetapi maaf.
mereka masih perlu meningkatkan kecerdasan. Ada lagi yang membuat kurang cerdas, yaitu protein, asupan materi terganggu dengan asupan oksigen. Asupan oksigen kok bisa terganggu? Karena kita tidak sadar bahwa minuman keras, sofi sangat mengganggu. Itu di sini, Pak. Di tempat saya tinggal sekarang ini. Yang kedua, asap. Itu juga mengganggu asupan oksigen. Saya dulu anak STM. Ya, seperti itulah. Sekolah tanpa mikir. STM itu sekolah tanpa mikir. Kalau SMK, sekolah mengentas kemiskinan. Mari Bapak, setuju sekali. Mari kita budayakan bersama. Anak-anak dilarang mubadir. Segalanya. Termasuk bahan praktek. Bahan praktek harus menjadi uang. Bukan dibuang. Bukan mubadir. Jadi kalau praktek ngelas paling rendah, itu harus jadi barang. Misalnya pot bunga. Pot bunga tidak perlu keterampilan ngelas tinggi, las rendah. Naik lagi lasnya, harus jadi barang lagi. Tidak boleh tidak. Jadi las itu, walaupun tulasnya jelek untuk latihan, tapi harus bisa dijual. Kalau membuat 10 pot bunga, lasnya pasti sudah jadi bagus dong. Sudah halus dong. Kalau sudah 10 pot bunga, nanti baru melas pipa. Melas apa lagi? Pokoknya bisa dijual. Jadi setelah pot bunga, lalu membuat pagar, membuat tralis, meningkat lagi. Pokoknya latihan las harus menjadi uang. Begitu ya Pak Ibu, tidak mubadir. Terima kasih, tetap semangat. Baik, terima kasih Prof. Ada Luar lagi? biasa sarannya. Selanjutnya, boleh silakan Pak tadi. Masih ada yang mau ditanyakan ternyata dari Pak tadi, Prof. Izin. Izin Prof, menambahkan Prof. Jadi kami mohon maaf kalau Alhamdulillah. untuk dibetulkan Prof. Tadi kami punya pemahaman soal budaya kerja ini kan bahwa kita mengajarkan bahwa anak punya hard skill dan soft skill. Nah, soft skill kita ini kan di budaya kerja. Tadi di dalamnya ada 3A. Attitude, atensi, dan action. Yang nanti goal setting-nya kan yang tadi Prof sampaikan ya merawat dan lain-lain tadi. Nah, di budaya kerja yang harus punya sikap, perhatian, dan action, kami juga kesulitan, Prof. Kesulitan apa, Prof, yang kita hadapi itu? Adalah anak nggak langsung action, Prof. Ini yang menjadi suatu kendala kami, sehingga kami tertinggal. Kami pernah membaca, Prof, bahwa Vietnam itu perang dengan Amerika tahun 55 sampai tahun 75, 20 tahun. Vietnam adalah porak-poranda. Tapi begitu Amerika meninggalkan Vietnam, Vietnam tidak benci, tidak dendam. Karena langsung dia mengundang investor-investor asing, bahkan Amerika pun datang ke sana menjual produk-produknya, diterima dengan baik, yang penting fokusnya kerja. Sehingga termasuk dulu investasi Indonesia sekarang beralih ke Vietnam. Karena apa? Karena orangnya langsung fokus kerja. Sehingga perbandingan yang saya dapatkan bahwa 2/3 di suatu garmen, orang Indonesia kerja sehari cuma dapat 20 potong. Orang Vietnam bisa 2 kali lipat. Karena apa? Karena orang Vietnam begitu hari kerja langsung kerja. Bangsa kita ini di sekolah pun begitu, Pak. Jadi nggak langsung belajar, masih ngobrol, tengok kanan kiri. Dan ini kesulitan kami, Prof, untuk pada kita punya produktivitas yang tinggi.
Terima kasih Prof. Mohon pencerahannya. Betul Bapak, terima kasih. Tetap semangat. Barakallah. Saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Laos, saya pernah ke Burma, saya pernah ke Afrika. Bapak Ibu, mereka itu terutama tenaga kerja Filipina, Vietnam, Laos, Burma. Mereka dilatih efektif, efisien. Sebagai pembanding tukang kayu. Tukang kayu kita yang menggunakan itu alat untuk menghaluskan kayu. Kalau di Vietnam, dia membawa pahat 10. Jadi begitu menghaluskan, pahatnya tumpul, dia ganti pahat baru. Tumpul lagi, ganti pahat baru lagi. Asah pahat itu. Indonesia tidak. Di sana juga ada orang Indonesia datang membawa alat ketam dan pahat satu jam setahun minum rokok naik mahan lalu baru lagi ya kalah dong, kalah sekali dengan Vietnam. Dia langsung tumpul ganti. Damkarnya dirubah melalui SMK dinamika pembangunan ini. Insya Allah dirubah. Sesuatu dirubah. Kita harus merubah mulai hal kecil. Mulai hal yang sederhana. Mulai dari diri sendiri. Mulai lingkungan terdekat. Insya Allah akan berkembang terus. Bayangkan saja Bapak Ibu semua menanam bibit 7 cabang, setiap cabang 10. Berarti ada berapa pahalanya? 70. Begitu Bapak Ibu. Tetap semangat. Oke, baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Kabiro SDM, Bapak Dr. Andreas Ngatmin, MPD, kami persilahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum Prof. Ima. Assalamualaikum Prof. Ima. Izin memperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ngatmin dari SMK Dinamika Pembangunan Jakarta, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia saya, alhamdulillah Prof, 59 tahun, sebentar lagi pensiun, Prof. Alhamdulillah, Bapak masih 59 tahun, Pak. Umur saya sudah 62 tahun, Pak. Alhamdulillah. Beda tipis, Jangan Prof. bilang tua, Pak. Jangan bilang tua. Jangan bilang pensiun. Hanya ganti tempat kerja. Siap. Yang pertama, Jangan takut, Pak. Siap. Yang pertama secara pribadi dan mewakili Al-Wathoniyah As-Sadirah 9, mengapresiasi dan mengaturkan ribuan terima kasih kepada Prof. Ima yang telah memberikan motivasi yang luar biasa pada kami-kami yang ada di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta dalam rangka untuk sukses program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kemudian yang kedua, Prof, dalam hal ini sekali lagi kami akan bertanya yang ringan, tidak seperti Pak Hartati tadi.
Karena bagaimanapun sejauh ini yang kami lihat memang sebagaimana tadi yang Prof sampaikan pada kami belum semua SMK mampu menciptakan budaya kerja yang relatif sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Kami di sini di Dinamika Pembangunan 1 Jakarta mencoba untuk menciptakan, ya, menghasilkan sebuah budaya kerja sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga nanti harapannya mampu menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Nah, kami memohonkan dalam hal ini mohon pencerahan kepada Prof bagaimana caranya untuk menciptakan budaya kerja yang bersinergi tinggi, kemudian efektif dan efisien sebagaimana tadi yang Prof sampaikan, dan ujungnya walhasil menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dan atau berkinerja tinggi. Karena bagaimanapun teman-teman kami yang ada di sini, ada yang langsung mampu mencerna, mungkin ada yang masih agak kagok-kagok gitu, Prof. Nah, karenanya sekali lagi pencerahan kami harapkan dari Prof Ima kepada kami yang ada di sini. Sekian yang kami aturkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tapi yang pertama koreksi dulu. Budaya kerja ini bukan kemauan pemerintah. Kita harus memiliki persepsi. Ini kemauan kita. Atau kemauan pasar kerja. Itu Bapak. Pemerintah dalam hal ini CQ Kementerian Pendidikan, Dirjen Vokasi, dalam hal ini di SMK, kita sebagai salah satu di dalamnya, itu hanya mengakomodasikan Bapak. Yang penting Bapak rumuskan dulu budaya seperti apa antara pondok pesantren, kemudian usaha dunia industri mitra yang akan menyerap, kemudian orang tua, komite, dan siswanya. Budaya jangan down, tapi diusahakan bottom up dulu. Setelah bottom up tahu dirumuskan, baru kemudian bareng-bareng kalau ini melanggar bagaimana, kalau nanti melaksanakan dengan baik bagaimana. Begitu Bapak. Kami sudah merumuskan, tapi itu berdasarkan pengamatan kami. Di tempat Bapak mungkin tidak pas. Ya boleh diubah. Boleh. Kalau saya beberapa tempat ya memang tidak pas, kita paskan lagi, kita tambah lagi. Itu Bapak. Langkah yang pertama paling penting, rumuskan bersama. Langkah kedua, membuat SOP. Langkah ketiga, terapkan SOP. Langkah keempat, ya lakukan saja. Berulang-ulang lakukan saja. Dan setiap tahun kita perbaiki terus. Dan berani berubah, berani bertindak. Tujuannya apa? Agar anak-anak nanti saat wawancara bekerja, saat bekerja bisa terserap. Banyak anak-anak yang tahu yang pas budaya Jepang dan budaya kerja sekarang ya
Begitu Bapak. Bapak kan Kita punya anak. kasih, Prof. Ya, Bapak kan punya anak. Anaknya minta sepeda motor. Dibelikan enggak? Dibelikan. Gitu kan? Sepeda motornya dirawat oleh anak tersebut enggak? Enggak. Ya kita males dong. Marah kan? Lalu, sepeda motornya ternyata dirawat. Tetapi anak tadi sudah merawat sepeda motor. Bagus, kita suka. Tetapi dia masih minta uang bensin. Masih minta uang untuk pajak. Masih minta uang untuk merawat. Tapi dia mau merawat. Lumayan. Bayangkan, jika anak kita ini, kita beri sepeda motor, mampu merawat, lalu mampu memanfaatkan motor itu untuk mencari duit sendiri. Sehingga dia tidak minta uang bensin. Sehingga tidak minta uang saku. Lebih senang enggak? Senang kan? Itulah. Sama juga, Bapak sekarang kami beri bantuan. Ternyata tidak dirawat. Ya kami males dong memberi bantuan lagi. Ternyata bantuannya tidak bisa menjadi duit. Ya berarti teaching factory-nya tidak bagus dong. Bapak kalau sekolah swasta, seharusnya bisa menghasilkan banyak duit untuk sekolahnya dengan unit produksinya. Kalau sekolah negeri, terbatas, harus BLUD. Begitu Bapak. Terima kasih, tetap semangat. Barakallah. Ya, terima kasih Prof. Himah. Selanjutnya. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Baik Prof, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan peserta Prof. Kiranya nanti jika masih ada pertanyaan dari rekan-rekan, dari baca-baca materi yang Prof yang berikan, itu yang banyak Prof. Mungkin belum semuanya selesai dibaca, jika nanti ada pertanyaan, mohon izinnya kami bisa menghubungi Prof untuk meneruskan pertanyaan jika nanti masih ada pertanyaan di benak para peserta. Prof, apakah masih bergabung dengan kami, Prof? Oke, sinyal putus. Kita tunggu sebentar supaya terkoneksi kembali. Maaf, mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Prof, sudah bergabung kembali bersama kami ya Prof. Terima kasih. Kami tetap semangat Prof. Ya, Insya Allah tetap semangat. Dan Bapak ya. Ibu, saya kirim banyak materi. Di situ ada tentang sarpras, ada tentang gedung yang bagus. Itu menunjukkan saya berniat memberikan banyak info kepada Bapak Ibu. Semua PPT, semua materi, semua buku saya, semua bisa diunduh dengan gratis. Sedekah. Alhamdulillah. Tidak Allah Prof. ada buku saya yang tak saya jual, tidak ada. Semua buku saya gratis, tidak dijual. Insya Allah kita maju bersama. Terima kasih, tetap semangat. Barakallah. Barakallah fikum Prof. Semoga keberkahan, lancar segala urusan dan rezekinya Prof. Kami doakan selalu. Mohon izin Prof, karena materinya sangat banyak, mungkin rekan-rekan guru, para peserta membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk membaca-baca, mempelajari, mungkin ada yang belum paham, izin kami nanti bisa bertanya melalui WA ya Prof ya. Silahkan, siap.
Terima kasih. Bapak Prof. Ibu sekalian, yang penting sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, kepala tim, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras. Yang penting sekarang ini tunjukkan laporan SMKPK harus ada perubahan, ada perbedaan. Karena laporan tersebut bukan hanya SPJ, tetapi perbedaan. Perbedaan atau perubahan atau kemajuan itu yang menjadi dasar penilaian melanjutkan. Yang kedua, siapkan mitra industri dengan 8+I yang baik untuk pemadanan tahun depan. Terima kasih, tetap semangat, barakallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Imah. Demikian tadi penyampaian dan pemaparan dari budaya kerja dari Prof. Imah. Lambaikan tangan untuk berikan salam. Terima kasih Prof. Semoga lancar urusannya, sehat selalu. Barakallah. Baik, dengan ini host izin mengakhiri acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live.